warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para pemirsa Iqamah TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dapat bertemu lagi dalam satu kesempatan diskusi podcast yang akan disiarkan langsung melalui Iqamah TV streaming, di mana kita kali ini akan membahas tentang isu aktual yang saya kira memang ini yang perlu kita bahas, karena memang banyaknya polemik dan respon masyarakat terkait dengan undang-undang yang baru saja disahkan, yaitu Undang-Undang Omnibus Law, yang di dalamnya ada undang-undang juga tentang cipta kerja, di mana undang-undang ini diharapkan oleh pemerintah mampu menciptakan atau menggenjot para pengusaha dan dunia investasi untuk melahirkan lapangan-lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh segenap anak-anak bangsa yang membutuhkan kerja. Yang setiap tahun itu banyak sekali, jutaan orang, namun lapangan kerjanya tidak ada. Oleh karena itu, maka perlu ini kita diskusikan, mencari jalan keluar dari persoalan ini supaya tidak ada polemik, tidak ada lagi kontroversi, sehingga semua pihak dapat menerima, atau yang tidak menerima pun ada jalan keluarnya juga. Nah, kali ini kita kehadiran seorang pengacara, juga merupakan ketua bidang hukum dan advokasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura, Jakarta. Beliau adalah Bapak Doktor, calon doktor DRS Haji Besrat SHMH, yang sudah hadir di studio Iqamah TV dan akan memberikan pencerahan bagi kita semua melalui diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bang Besrat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang Besrat. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tengah-tengah pandemi ini beliau tetap sehat dan tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kita akan masuk pada pembahasan kita, yaitu tentang Undang-Undang Omnibus Law yang banyak menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan tanda tanya, menimbulkan pro kontra. Sebetulnya Undang-Undang Omnibus Law itu seperti apa? Nah, ini kita ketemu dengan beliau, dan beliau akan menyampaikan tentang apa itu Undang-Undang Omnibus Law, kemudian juga apa isinya, dan kemudian proyeksi manfaat dan mudaratnya terhadap kehidupan dunia buruh dan dunia investasi itu seperti apa. Terus bagaimana terkait dengan peluang terciptanya lapangan kerja baru. Silakan Bapak Besrat untuk menjelaskan. Ya, terima kasih pemirsa TV Iqamah di seluruh Indonesia. Siang ini kita diskusikan tentang Undang-Undang Omnibus Law. Namun sebelum kita mendiskusikan persoalan undang-undang ini, perlu saya sampaikan bahwa diskusi kali ini kita tidak menentukan apakah kita mendukung yang setuju atau yang mendukung tidak setuju. Kita diskusi dalam kerangka ilmiah, dalam kerangka hukum, dalam kerangka mencari solusi. Nah, mengenai setuju apa tidak, pemirsa sekalian yang mengambil keputusan, silakan masing-masing. Pertama, saya menjelaskan soal Omnibus Law itu sendiri. Omnibus Law mungkin banyak di YouTube juga dijelaskan bahwa itu kumpulan beberapa undang-undang yang terkait menjadi satu, yang dikumpulkan dalam suatu bentuk kitab undang-undang yang namanya Omnibus Law. Jadi banyak sekali undang-undang yang terakomodir ada di dalam undang-undang Omnibus Law yang kita sudah disahkan itu ada sekitar 79 undang-undang, kemudian terbagi ke dalam 11 klaster. 11 klaster undang-undang, termasuk dalamnya investasi dan ketenagakerjaan. Ada berapa jenis ini? Ada 11 klaster ya? Ada 11 klaster. Ya. Yang menarik sekarang ini kan mengenai ketenagakerjaan itu. Sehingga muncul demo di sana sini. Ya, saya kira wajar-wajar saja mereka demo, mendapatkan aspirasi, dan itu wajar-wajar saja. Yang perlu saya sampaikan bahwa secara teknologi hukum Omnibus Law di Indonesia ini kan baru. Baru pertama kali kita menyebut istilah Omnibus Law. Istilahnya ada yang baru atau memang juga isinya? Memang secara isinya juga tidak ada, belum ada, istilahnya saja. Istilah Omnibus Law itu baru ada pertama istilahnya kali. Baru ada. Karena dalam ilmu hukum itu biasanya dikenal hanya kodifikasi hukum atau unifikasi. Nah, kalau saya lihat Omnibus Law ini lebih mendekati kepada istilah unifikasi. Jadi menyatukan beberapa aturan undang-undang sehingga menjadi satu kitab undang-undang yang baru. Nah,
yang perlu diketahui bahwa Omnibus Law ini bukan undang-undang yang baru sama sekali. Bahkan di situ ada undang-undang yang lama, kayak Undang-Undang Ketenagakerjaan itu nomor 13 2003. Terus ada Undang-Undang Jaminan Sosial nomor 40 tahun 2004. Terus ada Lembaga Jaminan Sosial. Jadi ini sebetulnya kita tidak membuat undang-undang yang baru, tetapi undang-undang yang sudah ada kemudian disatukan karena ada keterkaitannya menjadi satu. Misalnya dalam Undang-Undang Ketenagakerja itu kan Undang-Undang nomor 13 2003. Terus ada Undang-Undang Jaminan Sosial, ada lembaga itu yang digabungkan menjadi satu. Tentu di dalam penggabungan itu ada yang sesuai, ada yang tidak, sehingga disesuaikan dengan kondisi perundang-undang yang kita bentuk dan kondisi perekonomian Indonesia dan kondisi tenaga kerja Indonesia, termasuk kondisi investasi yang akan masuk Indonesia. Sehingga maka di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada pasal yang dibuang, ada pasal yang istilahnya kalau di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu disebut penyisipan. Misalnya ada pasal 88. Di situ ada 88A, 88B, 88C sampai 88D. Jadi disisipkan. Jadi di antara itu artinya penambahan terhadap pasal-pasal itu. Di dalam teori, dalam perundang-undangan kita itu disebut sebagai revisi sebetulnya. Revisi terhadap undang-undang yang disesuaikan dengan beberapa undang-undang sehingga menjadi satu undang-undang yang saling mendukung. Kalau yang selama ini yang ada itu kadang-kadang undang-undang satu dengan undang-undang itu sekalipun tidak saling mendukung, kadang-kadang saling benturan, saling berbenturan lah istilah, sehingga pelaksanaan itu menimbulkan hambatan. Secara teoritis dan secara konsep Omnibus Law ini bagus, bahwa pemerintah melihat bahwa ada penyelarasan, upaya penyelarasan beberapa macam undang-undang sehingga tidak terjadi benturan. Saya sendiri sebagai lawyer kadang-kadang juga bingung. Ada undang-undang itu antara yang satu dengan yang lain itu berbenturan. Tidak sekedar berbenturan, sehingga pelaksanaannya sendiri di lapangan itu juga menemukan kesulitan. Sehingga memang perlu itu penyatuan. Karena setiap undang-undang yang kita buat itu biasanya tidak secara cermat membaca undang-undang yang ada. Sehingga terkadang ada pasal-pasal yang baru dibuat dalam undang-undang itu tidak secara cermat memperhatikan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Itu yang kemudian membuat benturan. Nah, sekarang ini itu dicoba oleh pemerintah disatukan. Undang-undang yang ada itu coba dikumpulkan mana yang berbenturan, mana yang tidak berbenturan, mana yang perlu ditambah, mana yang. Jadi artinya undang-undang Omnibus Law ini sebetulnya undang-undang lama. Undang-undang lama yang direvisi, disatukan, kemudian direvisi. Yang tidak sesuai dibuang, yang berbenturan juga dibuang, kemudian yang ada kekurangan karena dibuang itu adalah sisipan istilahnya, sisipan pasal-pasal sehingga menjadi satu pasal yang utuh yang saling mendukung di dalam satu undang-undang itu. Nah, yang menarik memang yang sangat ini ya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam 11 klaster itu yang paling menarik kan ketenagakerjaan. Sebetulnya yang banyak sekali. Ada 70 undang-undang. Nah, kenapa itu menarik? Memang karena tadi itu menyangkut orang banyak dan boleh dikatakan itu menyangkut buruh yang mereka nasibnya juga akan ditentukan dari undang-undang itu. Sehingga reaksi mereka menurut saya sangat wajar saja. Tapi ini kan juga berkembang di kalau pemerintah menganggap bahwa banyaknya pendemo itu salah satunya terjebak oleh hoax yang kemudian menyebar. Tapi kemudian di sisi lain kalau kita lihat misalnya Ketua Umum PBNU, apakah akan tidak mungkin orang menganggap bahwa Ketua Umum PBNU tidak mungkin kemudian terjebak dengan hoax itu. Mungkin cuma punya persepsi atau penilaian yang berbeda terkait dengan apa yang digagas oleh pemerintah ini. Nah, kira-kira ini Bang, kalau kita mewakili netizen, kan netizen itu bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang kemudian menjadi faktor memicu banyak reaksi dari masyarakat, terutama di kalangan buruh sehingga terjadi demo seperti itu? Pada pasal apa dan apa itu isinya? Ya, memang saya melihat demo-demo ini lebih terbawa oleh berita hoax. Karena berita hoax itu setelah saya periksa satu-satu, tidak semua juga salah. Jadi hoax itu juga ada yang benar, tapi mayoritas saya lihat itu ada tambahan-tambahan kata sehingga seolah-olah undang-undang 10 itu betul-betul menjadi menyengkam. Sehingga mereka muncul reaksi terhadap undang-undang muncul. Maka dalam diskusi kali ini menurut saya mari kita diskusikan secara cepat. Siapapun yang mendengar menurut saya, ayo kita baca undang-undang itu,
kita pelajari secara cermat, jangan melihat hoax. Ya, baru kita memberikan persepsi. Nah, kalau tokoh-tokoh seperti udah beberapa tokoh termasuk Pak Amin Rais itu menyebutkan bahwa undang-undang ini beliau tidak setuju, dia tidak masalah. Iya. Kan itu mereka masih melihat dalam perspektif mereka. Iya. Perspektif yang tujuannya adalah memperbaiki. Iya. Tujuannya adalah mengkritisi. Intinya baik. Intinya baik mengkritisi. Jadi artinya menurut saya tidak ada masalah. Bukan berarti dia ikut termakan belakang. Iya. Tapi ya bagus-bagus saja untuk mengkritisi, mengkaji secara cermat sejauh mana undang-undangnya. Tapi yang paling penting menurut saya ke depannya begini. Di dalam Omnibus Law itu memang selalu menyebut pelaksanaan itu diatur oleh peraturan pemerintah. Selalu. Oh begitu. Selalu. Misalnya tentang upah minimum tadi itu. Kan diatur dengan gubernur, kemudian wali kota, maka itu kan kabupaten kota. Jadi selalu akan ditentukan oleh peraturan-peraturan setingkat mungkin provinsi. Jadi belum teknis juga di belum teknis belum ada. Nah menurut saya ke depannya termasuk tokoh-tokoh ini bagaimana mengawal teknis pelaksanaan ini itu diatur secara lebih bagus sebenarnya, memperhatikan aspirasi masyarakat terutama masyarakat daerah yang banyak itu. Jadi masih mungkin dari pasal-pasal atau dari ayat-ayat itu kemudian mau ditafsir masih mungkin saja. Masih mungkin untuk ditafsirkan, dan yang paling penting itu pelaksanaannya seperti apa. Iya. Pelaksanaan nanti itu yang harus diatur secara cermat, memperhatikan aspek kemanusiaannya, aspek lingkungannya, aspek kondisi masyarakat kita, aspek ekonomi itu yang menentukan nanti di dalam pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Termasuk misalnya ke depannya nanti khusus undang-undang ketenagakerjaan yang paling penting setelah saya baca itu adalah perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu akan menentukan di dalam pelaksanaan nanti. Oleh karena itu menurut saya misal seperti apa yang sebagaimana di sana? Semua pekerja itu selalu merujuk kepada perjanjian kerja. Iya. Baik pekerja tertentu maupun tidak pekerja tertentu itu selalu merujuk kepada perjanjian kerja. Nah, itulah menurut saya peranan dari serikat-serikat buruh ataupun tokoh-tokoh masyarakat ataupun dari para ahli hukum atau pakar hukum untuk memberi masukan, karena jangan sampai begini. Perjanjian kerja itu jangan seperti perjanjian yang hanya dibikin sepihak. Istilahnya pada dalam buku itu perjanjian baku. Perjanjian baku itu sama dengan perjanjian ke bank. Kalau kita ngambil kredit ke bank, itu perjanjian sudah jadi. Iya, perjanjian sudah jadi. Tinggal tanda tangannya. Betul. Nah, ini yang bahaya ini. Nah, itu maksud saya itu harus dikritisi. Karena saya lihat yang menjadi pokok utama nanti itu pada perjanjian kerja, termasuk upah, termasuk cuti, termasuk misalnya hal-hal yang lain yang boleh itu diatur dalam perjanjian kerja itu. Dan perjanjian kerja itu bisa saja keluar dari perjanjian yang sudah ada dalam undang-undang ketenagakerjaan itu. Misalnya upah minimum misalnya sudah tentukan atau maksimum sekian misalnya. Kita bisa memberi upah maksimum di atas upah minimum boleh saja. Sesuai dengan perjanjian kerja itu. Misalnya upah minimumnya katakanlah 3 juta. Kita bikin perjanjian misalnya 4 juta misalnya. Itu nggak ada masalah. Nah, termasuk misalnya fasilitas lain. Itu yang perlu ditentukan minimumnya sebetulnya seharusnya atau yang maksimumnya sebaiknya. Kalau di dalam undang-undang ini biasanya mengatur minimum. Minimum ya. Tapi antara minimum dan maksimumnya itu yang harus diatur dalam perjanjian kerja. Iya. Karena minimum itu kan tidak boleh mempekerjakan di bawah standar. Iya. Itu nggak boleh standar. Nah itu tetap ada. Tapi yang pokok itu nanti di atas setelah itu berapa jumlahnya. Nah itu yang termasuk fasilitas lain, misalnya fasilitas kendaraan, rumah dan sebagainya itu termasuk fasilitas cuti. Nah, kalau di dalam HOK itu kan katanya nggak ada cuti, ada cuti itu. Kalau cuti head dan lain-lain ada semua cuti yang head, cuti hamil, bahkan ada revisi nggak dalam hal cuti? Misal hari Sabtu masuk, misal cutinya katanya seminggu cuma liburnya seminggu cuma sekali, tadinya kan 2 kali. Itu tergantung. Kan di situ itu kan jam kerjanya 2 macam. Iya. Ada jam kerjanya 7 jam sehari. Iya. Untuk masa kerja 6 hari. Iya. Ada 7 jam sehari untuk masa kerja 5 hari. Jadi kalau dia kerjanya itu 8 jam 1 hari, berarti kerjanya 5 hari, cuti 2 hari. Iya. Tapi kalau jam kerjanya 7 jam sehari, berarti kerjanya 6 hari, cutinya sehari. Intinya sama saja. Sama saja. Jadi kalau macam kerjanya itu yang menurut saya harus diklarifikasi dulu bahwa di situ nanti akan muncul dalam perjanjian kerja.
Iya. Dalam perjanjian kerja itu kita mau kerja itu berapa jam? Tapi begini juga Pak, terkait dengan perjanjian kerja, misalnya kita perjanjian kerja yang dimaksud itu seperti apa, ini juga harus dijelaskan. Karena begini, misalnya ada kamu kerja ke perusahaan kita, lalu perjanjian dengan orang per orang, ini kan tidak mungkin dilakukan perjanjian kepada orang per orang karena memang perusahaan pastinya punya SOP. Lalu perjanjian yang dimaksud seperti apa itu? Yaitu orang menunggu orang tersebut karena butuh kerja, tinggal menandatangani, kan akhirnya begitu juga. Kan tidak mungkin di perjanjian itu berlaku untuk individu per individu, kan begitu. Ya, memang itu persoalan. Artinya karena tenaga kerja kita ini ya mohon maaf gitu kan, pengetahuan tentang perjanjian kerja itu kan minim. Iya, apalagi lagi pusing cari kerja. Pusing cari kerja. Apa aja kita pokoknya asal dapat kerjaan, tanda tangan saja. Ya. Nah ini maksud saya peranan serikat kerja. Termasuk peranan LSM juga. Iya, termasuk LSM, nah Ormas, nah termasuk juga nanti di dalam pelaksanaan aturan-aturan misalnya tingkat provinsi, tingkat misalnya pemerintah pusat, itu dalam aturan pelaksanaan perjanjian kerja itu seperti apa? Ya. Apakah perjanjian kerja itu sudah baku, sudah disediakan oleh perusahaan, tinggal pekerja dari tangan saja? Ya. Atau ada kewajiban dari pihak perusahaan harus ada kesepakatan? Jadi ada diskusikan dulu. Ya. Poin-poin perjanjian kerja. Kalau selama ini yang terjadi seperti apa yang sebelum adanya Omnibus Law ini? Apakah perjanjian itu seperti apa? Ya kalau sebelumnya malah terserah perusahaan, nggak ada pengaturan secara khusus harus begini ya diserahkan kepada perusahaan. Iya. Tapi ini masih ada kalimat penambahan tergantung kesepakatan. Berarti ini kan lebih bagus dong. Sebenarnya ya. Dulu juga begitu sama. Sama ya. Dulu juga begitu, cuman itu kan yang tadi itu orang datang ke tempat kerja itu sudah tanda tangan aja gitu. Tapi kan memang undang-undang ini bertujuan untuk menggenjot investasi. Artinya supaya investor itu lebih tertarik untuk investasi Indonesia, baik yang dari dalam maupun dari luar negeri. Ini kan memang harus kita itu dalam undang-undang harus melihat kepada dua sisi, yaitu sisi investasinya maupun sisi tenaga kerjanya. Kalau kemudian tenaga kerjanya sudah kita dulu sedemikian rupa, kemudian fasilitasnya sedemikian rupa, tapi itu dianggap tidak membuat tertarik para investor karena dianggap merugikan, misalnya kan tentu juga tidak ada lapangan kerja. Jadi mungkin kedua-duanya memang harus sama-sama diakomodir dua kepentingan ini. Ya, memang antara pekerja dengan pemberi kerja, investor atau pengusaha dengan pekerja ini kan dua pihak. Ya. Maka yang harus hadir di tengah itu adalah pemerintah. Betul. Menjadi wasit. Nah, menjadi wasit harus menjadi wasit, keseimbangan di situ. Makanya nanti yang bisa diwujudkan oleh pemerintah itu karena undang-undang ini katakan nanti mau disahkan atau tidak, itu kan yang menjadi kedepannya oleh pemerintah itu adalah peraturan pelaksananya ini. Ya. Kalau selama ini bagaimana? Apakah apa yang membuat kira-kira investor di Indonesia tidak tertarik? Ya tadi itu artinya ide pemerintah ini bagus. Artinya idenya bahwa ingin menarik investor. Yang selama ini dianggap banyak ketidakjelasan pasal-pasal. Ya, pasal-pasal itu saling berbenturan, terutama kalau investasi itu mengenai perizinan. Itu lamban sekali. Ya. Butuh waktu sekian bulan bahkan bertahun-tahun nggak keluar itu kan. Kapan mau investasi? Ini yang menurut saya idenya bagus. Tapi menurut saya setelah ide ini sudah tertampung, ya lagi-lagi pemerintah harus hadir di setiap saat. Dan pemerintah juga harus siap juga menerima pengaduan dari tenaga kerja atau para pekerja-pekerja lokal itu. Dan itu yang harus menurut saya harus diantisipasi, karena kalau enggak kapan pemerintah hadir? Kan ketika itu mereka ada investasi masuk, ada tenaga kerja, jangan dibiarkan itu saja. Kalau perlu misalnya ada semacam pengaduan-pengaduan yang setiap saat kalau ada komplain dari warga, pekerja atau buruh mengenai pekerja itu, mengenai pengaduan dan sebagainya, itu harus segera difasilitasi sehingga pemerintah itu betul-betul hadir, betul-betul hadir di dalam persoalan ini. Gitu. Nggak usah dilepas seperti itu. Nah, satu sisi kan ini memang menarik. Artinya dengan undang-undang ini pemerintah sudah melihat situasi perundang-undangan dan peraturan investasi. Dan pemerintah lebih hadir dalam dunia. Artinya bagi pengusaha itu sudah melihat ini ada peluang. Iya. Dan dengan peluang itu maka akan menarik investor banyak dan akan menciptakan tenaga kerja yang banyak. Nah, lagi-lagi menurut saya pemerintah harus ada di sana. Ya, jadi memang ini kan banyak juga pendapat-pendapat dari publik ya, terutama dari tokoh bahwa undang-undang ini dianggap terlalu prematur. Jadi mestinya tidak hanya digodok dalam sekian waktu yang dianggap terlalu pendek, butuh waktu yang cukup lama karena satu pasal itu harusnya memakan waktu sekian. Ini sekian pasal tapi hanya dibahas dalam waktu yang dianggap tidak cukup waktu lah kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat itu banyak juga tokoh yang perlu terhadap
undang-undang ini, cuma mereka melihat bahwa pembahasannya ini kurang matang gitu, sehingga banyak hal-hal yang di dalamnya yang mestinya masuk belum dimasukkan. Termasuk tadi yang Abang bilang bahwa memang harusnya lebih teknis lagi karena ini hanya bersifat menggantung lagi, tergantung peraturan pemerintah. Ini maka nanti tergantung peraturan pemerintah. Kalau begini akhirnya kan menjadi pasal ini menjadi ambigu, menjadi multitafsir, menjadi pasal karet. Ini kan berbahaya sekali gitu. Ya, memang ya sebetulnya kalau kita lihat kalau dari jumlah pasalnya itu kan kalau tidak salah pasalnya ada 1000 lebih. Iya. Banyak sekali pasalnya. Menurut saya sih karena ini kan tidak membuat undang-undang baru sebetulnya. Iya. Jadi kalau dianggap itu kurang waktu juga saya juga masih tanya. Iya. Kecuali misalnya sebetulnya undang-undang yang lama. Iya, ini undang-undang yang lama yang hanya direvisi, yang tidak sesuai dihapus, hanya menyisipkan beberapa pasal saja. Jadi bukan sama sekali membuat sekian ribu pasal, sekian klaster itu baru gitu loh. Jadi itu betul-betul harus mengkaji. Tapi ada juga yang baru di sana ya? Ada yang baru. Misalnya itu pasal 88 itu ketenagakerjaan itu ada yang baru karena di situ ada penyisipan istilah. Kalau pasal 88A sampai 88D kalau nggak salah ada tambahan baru itu disesuaikan. Jadi tidak semua memang menghapus tapi ada yang baru. Tapi kalau suatu banyak juga yang dihapus. Jadi kalau kita lihat dari jumlah pasalnya memang kelihatannya terburu-buru. Tapi kalau kita lihat apa yang ada dalam sebetulnya tidak juga gitu. Karena ya itu kan hanya nambah kurang pasal lama sebetulnya gitu. Kalau Prof Mahfud itu sebagai Menko Polhukam kemarin menyampaikan bahwa kata beliau ini sebetulnya sudah kita sampaikan setahun yang lalu. Sudah sampaikan sudah lama sekali ya kira-kira itu disampaikan kepada para akademisi, para praktisi hukum, disampaikan tentang modul-modul daripada UU Omnibus Law ini. Nah, kata Mahfud sebetulnya sudah kita sebarluaskan ini. Cuman memang kenapa kemudian terjadi begini kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan terkait dengan pro kontra Omnibus Law ini sebetulnya memang menurut saya mungkin masyarakat kita ini mesti lebih pada peran atau substansi daripada ini, tidak terjebak pada isu-isu yang terus berkembang. Ini kan isu-isunya terus berkembang ini bahwa ini akan membincang buruh, mau membincang ini gitu. Ya betul, artinya saya katakan tadi bahwa memang ini lebih kepada hoax gitu loh banyak, dan para katakanlah orang-orang yang tidak mengerti dengan ini banyak termakan oleh berita-berita itu, sehingga menurut saya harus dipelajari secara cermat, dipelajari seperti apa. Yang paling penting itu ke depannya seperti apa pelaksanaan undang-undang ini, karena itu sebetulnya ya tadi bukan undang-undang yang baru, tetapi lebih kepada revisi dan itu akan berarti ini perlu dibikin turunan-turunannya bagaimana? Oh iya, mayoritas meskipun tidak semua ya, ada yang sudah cukup dengan pasal itu. Tapi ada yang cukup. Terus turunannya ini nanti pengaturannya bagaimana? Ya itu nanti jatuh pada tingkat pemerintah, jatuh peraturan pemerintah. Pada tingkat gubernur nanti jatuh gubernur. Misalnya tentang upah minimum itu kan jatuh di tingkat gubernur dan kan jatuh seperti itu. Jadi sebetulnya masih bisa disesuaikan lagi. Bisa disesuaikan. Pelaksanaannya seperti apa? Misalnya tentang ya tadi itu tentang misalnya upah minimum misalnya itu kan ditentukan juga oleh aturan pelaksananya. Kalau nanti nggak ada pelaksanaan itu nggak disebut berapa aturan minimumnya. Berarti di sini peran daripada tokoh, peran daripada buruh dan mahasiswa itu terus mengawal gitu. Jadi undang-undang ini mungkinlah misalnya sudah disahkan, misalnya suatu saat nanti atau kapan nanti sudah diundangkan, sudah dilakukan, kemudian ini jalan misalnya. Tapi tetap juga harus karena ini memang masih membutuhkan penyesuaian di tingkat pemerintah kabupaten kota atau di tingkat provinsi, maka perlu ada pengawalan sehingga pasal ini betul-betul memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh juga bagi investasi tetap sama-sama jalan. Dan yang menarik juga, ini kan ada beberapa gubernur, tentu saja saya sebut misalnya Gubernur Jawa Timur menyurati Presiden agar ini tidak setuju begitu. Nah ini bagaimana sih? Ya itu soal politis lah itu. Soal politis itu. Soal setuju tidak setuju itu kan ya sekarang dengan situasi kayak begini kan orang bisa istilahnya bisa menanggung keruh istilahnya gitu. Itu soal politis. Tapi yang paling penting menurut saya bukan soal setuju tidak setuju tadi itu, tapi bagaimana ke depannya undang-undang ini ayo kita pelajari secara cermat. Yang menarik menurut saya sebetulnya lagi soal pemburuan itu tentang sengketa. Dulu sengketa pemburuan itu kan banyak diselesaikan oleh lembaga tripartit dan sebagainya. Sekarang itu lebih diarahkan kepada sengketa melalui pengadilan perindustrian. Nah, jadi kalau ada buruh misalnya ada sengketa tentang gaji, tentang cuti, tentang apa, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian di dalam perjanjian pemburuan itu diselesaikan melalui peradilan perindustrian. Nah, yang menarik juga selama proses
pengadilan itu, selama proses pengadilan itu, maka masing-masing pihak, buruh tetap bekerja dan tetap digaji. Pengusaha tetap harus menggaji mereka. Dalam masa sengketa itu. Dan buruh tetap bekerja. Tetap bekerja. Nah, sampai ada putusan yang menyebutkan tetap. Dan terus yang kedua, kalau ternyata buruh didiskursi karena ada itu, pengusaha harus memberi gaji. Dan kedua termasuk memberi pesangon. Enggak, kan belum masih diskusi, belum ada putusan. Masih diskusi, kan nggak kerja dia. Nah, dia kalau tidak kerja itu harus digaji oleh pengusaha. Tetap normal gajinya. Normal gitu. Jadi artinya menurut saya tidak sepihak. Bahkan ada juga saya baca itu di undang-undang itu mengenai kalau misalnya ada buruh, dia ada kena kasus lain misalnya, pidana misalnya, dia mungkin nabrak atau penipuan, dia masuk penjara. Itu pengusaha tetap harus memberi perhatian kepada keluarganya selama 6 bulan. Memberi bantuan, meskipun tidak 100% ya, kalau nggak salah 20% berapa persen itu untuk keluarganya, tunjangan kepada keluarganya, meskipun ini kan sulit tahan. Itu artinya menurut saya ada hal positif. Ada hal positif. Tapi bahwa ini hal-hal itu belum jelas, harus diatur dengan peraturan pemerintah, itu yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting menurut saya bahwa ini adalah ya semacam umpan lah buat investor. Umpan bahwa ini loh kondisi undang-undang kita. Jangan lagi berpikir negatif kepada pemerintah yang bisa berkaitan investasi. Nah ini loh, jadi artinya dengan terbukanya begini, mari kita masuk masa-masa makan itu sebetulnya. Pesan yang dibawa oleh pemerintah itu bagaimana memancing menarik investasi itu. Tapi lagi-lagi ini kan kita tergantung pada pemerintah. Setiap saat pemerintah harus hadir. Toko-toko yang kalau dengan undang-undang sebelumnya itu memang lebih jelas atau bagaimana? Ya kan kalau yang lama itu kan lebih kepada peraturan tentang perburuan. Itulah. Jadi tersendiri itu kan. Undang-undang perburuan itu khusus untuk tentang perburuan gitu kan. Sementara hal-hal yang lain itu seperti misalnya menarik investasi itu agak kurang menarik misalnya. Karena misalnya gaji segini, untuk pesangon segini kan itu kan seperti itu. Jadi yang kurang menarik. Nah, sekarang dibikin semenarik mungkin. Tapi ketika itu sudah masuk, ya pemerintah harus hadir di situ. Makanya kita juga tidak heran mengapa banyak tokoh tidak setuju protes. Karena mungkin tokoh-tokoh ini yang tidak setuju itu bukan kemakan dari hoax, tapi ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran pelaksanaan undang-undang ini itu berpotensi menyengsarakan buruh. Jadi memang salah satu tokoh berkomentar atau komentar tokoh itu pada umumnya melihat bahwa ini berpotensi akan terjadinya pelanggaran HAM terhadap buruh. Betul. Nah ini yang kemudian menjadi sorotan. Mungkin termasuk yang saat ini lagi ramai mengajukan yudisial di MK. Ini kira-kira apa yang menjadi keberatan yang paling inti dari para penggugat itu? Atau saya tidak membaca pasal-pasal mana saja yang yudisial. Karena kan kalau yudisial itu kan tidak semua. Hanya pasal-pasal yang dianggap berpotensi menimbulkan sebagian tidak semua, hanya pasal-pasal saja. Mungkin yang dimaksud itu mungkin ada pasal yang dibuang misalnya, itu kenapa dibuang? Atau mungkin ada pasal yang disiplin ditambahkan, itu yang mungkin yang bisa dibuka. Tapi kalau pasal yang sudah ada, ya apalagi mau dirugikan. Tapi ini kan bagus ini Bang, artinya begini. Ketika terjadi seperti itu, ini kan artinya bahwa kontrol masyarakat terhadap undang-undang ini hadir gitu maksudnya. Dan ini kritik-kritik semacam ini diperlukan sebagai koreksi terhadap kebijakan ini biar lebih sempurna kan begitu. Betul. Nah itu menurut saya lebih bagus. Dan ini juga kalau umpamanya nanti dikabulkan dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi bahan ketika pembuatan peraturan pemerintah atau peraturan tingkat gubernur. Nah akan tetap merujuk kepada situ. Atau paling tidak, kalau kemudian ditolak, itu juga menjadi perhatian. Artinya baik pemerintah maupun gubernur harus melihat atau mendengar aspirasi yang diajukan oleh para tokoh-tokoh itu, supaya lagi-lagi kembali bahwa kekhawatiran dari para tokoh-tokoh terhadap pelaksanaan undang-undang ini tidak terjadi. Ya karena ini MK akan menguji undang-undang itu terhadap undang-undang dasar, ada selaras seperti kan begitu? Ya, memang kan begini. Mahkamah Konstitusi yang menjadi ukuran itu adalah undang-undang dasar. Adakah dalam pasal-pasal yang dibuang atau pasal-pasal yang ada itu berpotensi melanggar undang-undang dasar? Itu ukurannya. Ukurannya bukan karena ini suka atau tidak suka, ada karena ini misalnya ada kekhawatiran tidak bukan itu. Tapi menjadi ukurannya seperti itu. Kalau memang dari hasil pemeriksaan MK itu
dari judicial review itu ada pelanggaran terhadap undang-undang dasar, ada kontradiksi undang-undang dasar, maka pasal tambahan atau pasal yang dihapus itu akan melanggar itu akan dikoreksi, atau dia menimbulkan norma baru. Tapi sepanjang itu tidak ada, ya akan tetap seperti itu. Makanya menurut saya kedepannya tetap tokoh-tokoh itu menyuarakan. Jadi memang ini pemirsa, ketika kita berbicara soal undang-undang yang begitu banyak kemudian disatukan ini, tujuan utamanya pemerintah adalah bahwa ini adalah untuk menyederhanakan perizinan, kemudian mempermudah dan menghindari kontradiksi antara satu pasal dengan pasal yang lain, antara satu undang-undang dengan yang lain. Juga dimasukkan dari ini juga potensi-potensi korupsi itu juga dapat dihindari dengan adanya perizinan yang tidak perlu berbelit-belit ini. Ini bagus sekali sebetulnya dari situnya. Cuman memang peran dan kontrol masyarakat terutama buruh sebagai check and balance terhadap kebijakan ini perlu. Kenapa? Karena itu juga menjadi langkah atau menjadi masukan pemerintah untuk penyempurnaan ke tahap berikutnya, kan begitu? Ya, jadi begini, artinya undang-undang ini tujuannya bagus untuk menyelesaikan beberapa undang-undang. Tetapi memang di mana-mana yang namanya undang-undang itu selalu ada pro dan kontra. Karena prinsip undang-undang itu membuat norma. Mengatur orang yang tadinya bebas menjadi bebas, gitu. Mengatur orang yang menjadi tadinya itu tidak perlu antisipasi. Jadi itu wajar-wajar saja. Bahwa itu ada perbedaan pendapat, termasuk pendapat daripada ahli hukum sendiri pun, itu wajar-wajar saja. Tapi yang paling penting menurut saya, kekhawatiran-kekhawatiran itu nanti kan bisa dilaksanakan ke depannya seperti apa. Gitu. Makanya menurut saya suara-suara kontra, suara-suara ketidaksetujuan itu maksudnya harus terus disuarakan. Karena itu bagian dari kontrol dari masyarakat dalam bagaimana pelaksanaannya oleh pemerintah, supaya pemerintah betul-betul hadir dalam pelaksanaan ini. Dan memang begini juga ketika misalnya kita melihat undang-undang ini dianggap berpotensi melanggar HAM, lalu kemudian bahwa undang-undang ini dianggap menyengsarakan buruh, itu sebetulnya kita tidak bisa melihat hanya begitu saja, tapi ini yang paling penting adalah kalau kita melihat bahwa ini adalah undang-undang ciptaker misalnya, cipta kerja. Ini kan dalam pengertian supaya generasi yang baru ini dapat pekerjaan. Kalau kemudian pertumbuhan pertumbuhan lapangan kerjanya rendah, kemudian mencari kerja tinggi kan makin menanggap pengangguran. Nah, ini yang menjadi sebetulnya konsep pemerintah dalam ini. Maka oleh karena itu sebetulnya dari undang-undang ini sudah bagus sekali, dan sebetulnya undang-undang ini bukan baru, mengakomodir semuanya menjadi satu biar tidak tabrakan satu dengan yang lain, dan ada kepastian hukum bagi investasi dan juga bagi buruh juga sebetulnya. Nah ini bagusnya di situ. Cuma memang kalau ada beberapa pasal atau kemudian atau beberapa undang-undang yang kemudian dianggap itu merugikan, memang harus koreksi dari sekarang supaya menjadi masukan. Ini kemudian pesan abang sebagai advokat maupun sebagai ketua bidang hukum di BPK, pesannya kepada para pemirsa atau para netizen apa ini? Ya, menurut saya kita jangan terjebak kepada berita hoax. Iya, pertama itu ya. Itu yang saya mengatakan, jangan terjebak dengan berita hoax. Bahwa caranya gimana tuh Bang? Karena memang banyak sekali di ketika kita browsing di Google misalnya, itu banyak sekali tentang Omnibus Law dan kita tidak tahu misalnya. Memang yang mungkin masyarakat untuk mempelajari secara khusus mungkin tidak punya waktu ya. Maka menurut saya lembaga-lembaga asosiasi guru itu harus betul-betul mempelajari, mengkaji secara utuh ke depan seperti apa. Terus yang kedua menurut saya, ini pelaksanaan undang-undang itu akan ditentukan oleh nanti yang namanya peraturan pemerintah atau peraturan sepihak gubernur. Ini menurut saya para pengurus dari Serikat Serikat Buruh atau LSM itu harus memberi masukan. Misalnya ada pasal yang seperti ini misalnya, tentukan mereka harus datang masing-masing bahwa peminimum misalnya harus begini misalnya. Itu harus kita datang ke sana supaya dalam peraturan pelaksanaan itu betul-betul ya tadi itu soal kesenjangan, soal keinginan dari buruh itu dapat betul-betul menjadi harapan kita bersama dan bisa terwujud. Nah itu ke depan. Yang ketiga menurut saya ya ini kita kan situasi seperti ini memang kita mengharapkan pertumbuhan tenaga kerja. Itu yang harus lebih pokok. Ekonomi kita yang sekarang ini adalah sedang stuck atau kita bagaimana itu harus bersama-sama dengan pemerintah. Tapi yang paling pokok menurut saya, karena ini adalah yang bertanggung jawab pada pemerintah ke depannya. Pemerintah harus betul-betul hadir dalam pelaksanaan dalam undang-undang. Jangan sampai
sampai nanti kalau ada persoalan-persoalan mengenai terutama perguruan itu pemerintah apa itu tidak tidak reaktif lah, tidak menanggapi karena sebagus apapun undang-undang itu kita butuh pengawalan sehingga adanya serikat buruh, adanya LSM ini perlu memberikan check and balance terhadap kebijakan pemerintah. Karena kan nanti itu yang menjadi kontrol semua, baik investasi, buruh itu semua yang menjadi kontrolnya itu adalah pemerintah. Pemerintah yang harus mengontrol semua itu, jangan sampai ide, keinginan yang tadi kan menciptakan investasi banyak itu lalu mengorbankan banyak buruh. Ini yang dikhawatirkan. Betul. Supaya ini balance antara keinginan pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja, menarik investasi itu juga dibarengi dengan kesejahteraan daripada buruh itu. Itu yang paling penting menurut saya. Memang ya kita ini kan sistem pemerintah kita ini kan selalu 5 tahun berganti. Ya mudah-mudahan siapapun yang menggantikan pemerintah kita ini, rejim siapapun harus tetap orientasi seperti itu. Harus tetap pemerintah itu maslahatul amah. Jadi Rasulullah SAW menuntut di maslahat bahwa apapun yang menjadi kebijakan negara harus memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berdiskusi seputar UU Omnibus Law pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Mesrat bahwa memang kita dalam hal ini tetap harus kritis. Masyarakat penting mengenalnya, LSM, serikat buruh penting terus memberikan check and balance terhadap kebijakan ini supaya pelaksanaannya ini betul-betul paripurna, juga tetap ada pengawalan di dalam pelaksanaan teknisnya nanti. Juga terhadap apa yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal atau undang-undang yang dianggap tidak berpotensi melanggar HAM, ini kan sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini kita tunggu aja karena Mahkamah Konstitusi akan melihat itu apakah ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, itu nanti kita tinggal tunggu putusannya. Meskipun tidak mungkin kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan semuanya, tapi yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka di sana nantinya akan dibatalkan. Wajar kalau undang-undang ini menuai pro kontra karena ini undang-undang yang begitu banyak disatukan, kemudian ini juga ada yang baru, kemudian ada yang direvisi, ada ditambah dikurangi, wajar pro kontra itu. Tapi di tengah kewajaran maupun di tengah situasi kayak begini, kita lebih fokus pada tujuan kita dalam terutama di era pandemi ini, di mana dunia investasi sedang lesu, perekonomian sedang anjlok luar biasa ini, maka kita tetap bersama-sama pemerintah membangun keadaan ini lebih baik, buruh lebih sejahtera, lapangan kerja tercipta dan lain sebagainya. Jadi diskusi kita. Terima kasih Bang Islam di sini pada diskusi seri pertama di Kama TV. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti diskusi-diskusi berikutnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan atau terkait dengan peraturan pemerintah, yang dimana hal ini memang butuh peranan masyarakat guna agar jangan sampai kemudian negara ini tidak maju mundur, tapi tetap harus maju baik dari sisi keselamatan undang-undang itu, tidak ada pasal yang bertentangan satu dengan yang lain, tidak ada undang-undang, maka ini perlu pembenahan dari waktu ke waktu, dan kita apresiasi pemerintah atas langkah-langkah yang baik, dan juga kita apresiasi buruh atas kritiknya karena itu memang merupakan satu kesatuan dengan negara check and balance itu harus saling kontrol karena ini memang dibutuhkan untuk proses yang sempurna. Demikian diskusi kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.